Sampurasun. Salam sehat. Ibu Dokter Rendah Hajaya Kondisi Haryani merupakan sedikit simbol cinta dan kasih kita selaku guru-guru kepada kepala sekolah kita tercinta. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Education Talk with iNet News. Nah, di episode kali ini kita bakalan ngobrol santai lagi bareng Bapak Ketua Pelaksana Praktek Kerja Lapangan dan juga dari Diskominfo Kabupaten Sumedang. Yuk ikutin interviewnya sekarang. Assalamualaikum Bapak, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Nah, kita di sini mau wawancara sedikit nih Pak, basicnya aja tentang praktek kerja lapangan. Ya, baik. Menurut Bapak, apa sih Pak definisi sederhana praktek kerja lapangan? Praktek kerja lapangan adalah suatu sistem yang ada di dalam kurikulum yang mana itu harus dilaksanakan dan persyaratan untuk menempuh ujian sekolah. Nah, sertifikat ini untuk persyaratan ujian nasional, ya, salah satunya itu. Dan kemudian hal lainnya adalah siswa mengenal dunia kerja yang sesungguhnya, di mana di kelas diberikan teori tentang perkantoran dan sebagainya. Nah, nanti ketika anak terjun di lapangan, oh ini yang dinamakan dunia kerja. Dan sesuai dengan misi SMK, yaitu SMK hebat dan siap kerja. Nah, itu nanti dipraktekkan di lapangan. Jadi anak-anak khususnya siswa SMK itu harus siap kerja dimanapun tempat kerjanya. Oke Pak, baik kita ke pertanyaan selanjutnya. Kenapa harus dilaksanakan praprint sih Pak setiap tahun? Tadi sesuai dengan yang pertama definisi PKL, kemudian apa tujuannya tadi dilakukan bahwa PKL itu salah satu syarat untuk menutup kenaikan kelas, dan ke depannya salah satu syarat untuk mengikuti ujian nasional, ya, karena setiap SMK harus mempunyai sertifikat praktek kerja lapangan, ya, itu salah jelas masuk di dalam kurikulum SMK, ya. Pernah nggak Pak dalam satu tahun nggak dilaksanakan praprint? Setiap tahun pasti harus dilaksanakan, belum pernah tidak ada seorang praprint. Nah, ini untuk saat COVID sekarang, pandemi khususnya, baru mulai akan dilaksanakan 8 Maret, seharusnya itu bulan Januari. Oh, 1 bulan Ya, Januari. bulan Januari 2021, karena pemerintah Sumedang masuk dalam masih belum aman COVID-nya. Sekarang alhamdulillah Sumedang sudah posisi aman di posisi COVID, ya alhamdulillah kita masyarakat praktek kerja lapangan. Tapi Pak, kenapa sih Pak kita sekarang praprintnya harus di desa-desa? Nah, ini salah satunya karena kita sudah kerjasama dengan pemerintah daerah, khususnya dengan Diskominfo. Anak-anak kelas 11 diterjunkan ke desa setempat yang domisili daerah setempat yang berdekatan dengan alamat rumah tempat tinggalnya. Karena apa? Ini untuk membantu pemerintah dalam mensosialisasikan office, ya, karena sebenarnya itu udah mulai masuk era digital, Iya. di mana masyarakat, layanan desa melayani masyarakat tidak usah bertumpuk ke desa atau menuju ke desa, cukup dengan klik office, ya. Nah Pak, karena sekarang kita praktek kerja lapangannya di desa-desa, nah di sekolah kita kan ada 4 jurusan nih. Apa Pak pelaksanaan prakernya itu efektif gitu? Karena kan jurusannya juga beda-beda. Nah, kalau bicara efektif atau tidak efektif, ya, karena ini masalahnya darurat, ya. Jadi semua ini jangan tadi sesuai dengan arahan dari ibu kepala sekolah, jangan karena kita ini jurusan BDPM, jurusan perkantoran, lulu aja perkantoran ini harus memahami atau menguasai dunia teknologi, terutama sekarang yang diluncurkan oleh pemerintah itu office, ya. Ini sangat membantu sekali pemerintah, ya, dalam mensosialisasikan ke desa-desa, di mana desa-desa juga belum tentu memahami masalah ini office ini, ya. Ini jelas pemerintah itu sangat membantu sekali, terutama Diskominfo, ya, lewat PKL. Jadi
menyebarkan atau menularkan ilmu-ilmu tentang office ini yang tadi udah diuraikan oleh Diskominfo dan dijelaskan cukup jelas. Mudah-mudahan pada pelaksanaannya nanti lancar dan bisa menjelaskan kepada aparat desa. Nah Pak, karena kita ada 4 jurusan di sekolah dan kita juga harus diterjunkan ke desa-desa kan praktek kerja lapangannya, apakah ada perbedaan pelaksanaannya Pak dalam prakerin ini? Dalam pelaksanaan tiap tahun juga bahkan sampai saat ini tidak ada perbedaan masalah waktu pelaksanaan, semua seragam sama dari mulai tanggal 8 Maret sampai tanggal 8 Mei 2021 ya. Itu ya. Mungkin sebagai informasi ya. Sekali lagi tidak ada perbedaan pelaksanaan praktek kerja lapangan. Jadi sama aja mau jurusan Semua A? sama, semua jurusan sama, tidak ada diklasifikasi untuk perbedaan pelaksanaan waktu ya. Kenapa sih Pak harus kelas 11 yang melakukan prakerin, apa nggak bisa kelas 10 atau kelas 12 yang Kita mencari jalan yang begitu nyaman atau baik ya, karena kelas 10 itu baru adaptasi di lingkungan sekolah yang baru ya, belum mengenal, masih mengenal sedikit lah tentang perkantoran dan terutama pelajaran produktif ya. Nah kita ambil di kelas 12 karena padat sekali ya kegiatan uji kompetensi, persiapan ujian nasional, ujian praktek. Nah ini sangat padat sekali kelas 12, jadi tidak mungkin dilaksanakan kelas 12. Nah untuk jalan alternatifnya kita dilaksanakan untuk kelas 11. Jadi bukan satu alasan kenapa dilaksanakan kelas 11 nggak bisa kelas 10. Sebenarnya kelas 10 juga bisa juga, namun tadi saya jelaskan baru mengenal lingkungan ya, sekolah yang baru SMK kan masih meraba-raba arahnya kemana, kemudian apa sih SMK, apa sih perkantoran. Nah ini baru mengenal ya. Nah untuk kelas 11 itu sudah memahami ya. Nah itu barangkali satu alasan dilaksanakan untuk tingkat kelas 11. Baik Bapak, segitu aja untuk wawancara hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Oke, buat teman-teman makasih yang udah buat nonton. Sekarang kita lanjut interview ke Diskominfo Kabupaten Sumedang. Nah teman-teman, sekarang yuk kita lanjut interviewnya sama Ibu dari Diskominfo Kabupaten Sumedang. Yuk ikutin sekarang. Halo, assalamualaikum Ibu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah baik. Ibu kegiatannya sekarang ngapain aja? Sekarang ya karena Sumedang menuju digital happy digital region, jadi kita masih mengembangkan aplikasi. Kalau kita di bidang persandian masih terus menerbitkan sertifikat elektronik untuk 270 desa. Sumedang. Iya, Sumedang untuk e-office desa. Baik Bu, mengenai prakerin nih Bu di SMK Ma'arif 2 Sumedang, kenapa Diskominfo bekerja sama dengan SMK Ma'arif 2 Sumedang? Ya. Sebetulnya Diskominfo ini akan bekerja sama dengan semua SMK yang ada di Kabupaten Sumedang. Nah, SMK negeri mungkin sudah lebih dulu ya kita kunjungi. Nah, hari ini untuk swasta yang pertama SMK Ma'arif 2. Mulai kita ke SMK swasta untuk mengembangkan atau membantu praktek kerja di lapangan, disebarkan ke desa-desa dalam hal memberikan teknis lah ya untuk di desa mengenai e-office desa. Biasanya kan kita melakukan prakerin tuh kadang di instansi pemerintahan. Betul, ya. Sekarang di desa-desa karena mungkin pandemi juga ya Bu. Ya, yang pertama pandemi, yang kemudian adalah kita sedang mengembangkan e-office desa. Mungkin nanti akan meningkatkan kapasitas atau pengetahuan yang lebih ya untuk SMK juga gitu. Dengan terjun ke desa kita lebih efektif lagi menyebarkan atau memberikan pelatihan e-office desa dengan tenaga-tenaga SMK, apalagi kan tenaga-tenaga muda nih, sepertinya lebih efektif dan lebih cepat, kemudian akan membantu kemajuan pengetahuan untuk para siswa-siswa SMK. Tapi kalau mengenai e-office sendiri sudah berjalan dengan lancar Bu? E-office desa sudah kita
pertama uji coba di Desa Sukajaya di Sumedang Selatan sudah bisa melakukan tanda tangan elektronik dan sudah mulai membuat surat-surat secara elektronik, kemudian sakit desa di dalam aplikasi Office Desa. Lebih efektif Bu kalau pakai Office ini? Ya, lebih efektif, lebih mudah. Seperti yang tadi saya jelaskan, lebih mudah, lebih cepat, bisa dimanapun kita lakukan, karena masyarakat desa ini kan tidak semua bisa datang ya ke kantor desa. Dengan e-Office Desa, dengan aplikasi ini para masyarakat bisa membuat surat-surat izin yang diperlukan bisa tanpa harus datang ke desa dengan aplikasi e-Office Desa ini. Sudah berjalan ya Bu sekarang ya? Belum berjalan secara full. Dengan disebarkannya siswa-siswi SMK, nah itu kan sebagai salah satu percepatan agar e-Office Desa segera digunakan secara maksimal. Baik, terakhir nih Bu, ada nggak yang ingin Ibu sampaikan untuk siswa-siswi SMK Marifdis Sumedang yang ingin prakerin juga untuk tahun ini? Ya, untuk SMK Ma'arif 2 yang akan prakerin, saya berharap yang pertama sudah tentu ya di masa pandemi ini jaga protokol kesehatan, itu yang lebih utama, kemudian jaga imunitas diri, dan yang berikutnya serius dalam mengikuti arahan, kemudian pelatihan atau pembelajaran apa itu e-Office Desa agar bisa ditularkan atau kita ajari kan, ini kan tujuannya untuk nanti kita ajari para aparat desa kan gitu. Nah, supaya lebih maksimal disampaikannya pelatihan-pelatihan di desa nanti. Baik Ibu, terima kasih untuk waktunya. Nah teman-teman, itu tadi perbincangan kita dengan Ibu dari Diskominfo Kabupaten Sumedang dan juga dengan Bapak Ketua Pelaksana Program Praktek Kerja Lapangan mengenai pelatihan dan pembekalan e-Office Desa Praktek Kerja Lapangan 2021 di SMK Marifdis Sumedang. Terima kasih yang udah nonton, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan share juga ke teman-teman kalian. See you! sambutan, keempat pematerian, kelima sesi tanya jawab, dan yang keenam adalah penutupan. Tak lupa, sholawat beserta salam terlimpah curahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, juga kepada kita selaku pengikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Beserta rekan-rekan guru yang saya banggakan, juga anak-anakku yang Ibu cintai. Pertama-tama kita panjatkan syukur alhamdulillah kehadirat Ilahi Robbi, karena pada hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat.
Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan insya Allah kepada kita selaku umatnya. Pada kesempatan ini kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik yang telah meluangkan waktu, telah memfasilitasi tempat prakerin untuk peserta didik SMK Ma'arif 2 Sumedang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam sehat. Kita kan harus selalu sehat ya, walaupun di masa pandemi. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, para wakil kepala sekolah, serta jajaran kemudian anak-anakku sekalian yang cantik-cantik, cantik saya tanya Bu, tak ayah Asep? Kecuali fotografer dan bapak anak juga. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin, puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah hari ini walaupun kita sudah bertetangga lama, Ibu hatur nuhun, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memasuki acara selanjutnya, nanti mungkin kita akan dianggap terlebih dahulu persembahan untuk ibu kita tercinta, Ibu Haji Wilujeng ulang tahun Hari Ibu Kepala SMK Ma'arif 2 Sumedang. Mudah-mudahan selalu sehat, karena beliau sangat mencintai kita dan juga kita lebih mencintai beliau. Berikut adalah sedikit persembahan dari guru-guru SMK Ma'arif 2 Sumedang kepada Ibu Kepala Sekolah SMK Ma'arif 2 Sumedang, Ibu Dr. Rendah Haja Irfan Suharyadi. Dan ini merupakan sedikit simbol cinta dan kasih kita selaku guru-guru kepada kepala sekolah kita tercinta. Nah, yang ada dalam buku-buku itu e-office pemerintah Kabupaten Sumedang. Warnanya ungu itu apa biru itu ya? Nah, kalau yang e-office desa itu yang merah marun, Mohon ntar kalau kalian sudah dikasih akun atau akses masuk e-office ya, misalnya di download di Play Store. Jangan kalian Laporan Ketua Panitia Praktek Perencanaan Panen kelas 11 peserta tempat SMK Ma'arif Sumedang tahun pelajaran 2020.
sehat walafiat, dan yang penting kita tetap ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Win Alim